Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat saja. Akhir-akhir ini saya aktif sekali mengupload video. Video kali ini kita akan bahas tentang masih di guru kelas SD ya. Karena ada beberapa permintaan teman, katanya guru kelas SD dulu yang diperbanyak. Oke, tapi sebelumnya saya minta bantuan teman-teman untuk klik subscribe dan like-nya. Sekarang kita sudah masuk di PKN ya. Kalau kemarin bahasa Indonesia sudah, PKN sudah, IPS sudah. Hari ini kita lanjut di PKN, PPKN ya. Dulu PPKN. Oke. Jadi perlu diketahui, perlu dipahami bahwa di kompetensi teknis guru itu ada dua sub ya. Kalau perlu ada 3 ya kalau di PPG seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Ya, tapi yang kita fokus di sini adalah kita fokus ke kompetensi teknis pedagogi dan profesional ya. Jadi kita ambil pedagogi dan profesional saja ya. Pedagogi itu kan bagaimana mengatasi kelas ya. Sedangkan profesional itu bagaimana keprofesionalan Anda dalam mengemban tugas sebagai guru mapel misalnya. Oke, kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Ini materi pokok PPKN SD, capaian pembelajaran, menguasai teori dan aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Indikator esensial, mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKN di kelas. Oke, kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa adanya konsistensi antar kompetensi dasar, indikator dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antar yang menjadi materi pelajaran. Saya kasih waktu 5 detik seperti biasa untuk menjawab. Kalau kurang silahkan di pause ya. Jadi soalnya ini agak hot, bukan lagi agak hot tapi memang hot ya teman-teman. Ini diambil dari soal-soal PPG. Baik, jadi kunci jawabannya adalah option B ya. Itu pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian, konteks ya. Biasa juga kita dengar kontekstual ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Artinya, pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Ini dia. Capaian pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, meliputi merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, menetapkan materi proses, sumber, media, penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai silabus pada kurikulum yang berlaku. Indikator esensial, mampu merumuskan indikator hasil belajar PKN dari 1 KD di dalam kurikulum PKN. Coba kita cek soalnya.
Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes summatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil kinerja. Jawab dulu. Jadi kunci jawabannya ada di option D ya, yaitu authentic assessment. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dikenal dengan authentic assessment. Ini dia pembahasannya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan summatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan authentic assessment atau penugasan secara autentik ya. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Capaian pembelajaran: mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran sesuai kaidah penelitian ilmiah. Indikator esensial: mampu menguraikan kegiatan refleksi ketika melakukan PTK dalam pembelajaran PPKN. Coba kita lihat soalnya. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Dijawab dulu. Jadi kunci jawabannya ada di option B. Jadi dia termasuk pemahaman ya, pemahaman. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah dia termasuk pemahaman. Ini dia pembahasannya, kita lihat. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah pemahaman. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru, salah ketik ini, dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Bagaimana? Sudah berapa yang benar teman-teman? Jangan lupa klik subscribe dan like-nya, dan jangan lupa share. Jangan lupa juga berkomentar ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner. Indikator esensial: mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN dengan model kooperatif. Coba kita lihat soalnya. Seorang guru SD kelas 4
dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentase, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis project. Silahkan dijawab dulu. Jadi kunci jawabannya ada di option D. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran berbasis kooperatif, ya. Ini dia pembahasannya. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan melaporkan hasil diskusi kelompok ini, menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PPKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Jadi soalnya itu harus dipahami ya teman-teman. Jangan juga membaca terlalu terburu-buru, jangan juga terlalu lambat seperti saya. Ini kan kita sekarang proses latihan ya, proses belajar, jadi tidak apa-apa saya agak lambatkan. Kalau terlalu lambat nanti kita akan kehabisan waktu. Kalau terlalu cepat membacanya, misalnya guru SD kelas 4 memulai pelajaran menyampaikan penjelasan besar pokok gitu, bisa-bisa kita tidak paham apa yang kita baca ya. Jadi biasa-biasa saja ya, jangan terlalu terburu-buru dan jangan terlalu lambat dalam membaca soal ya. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Oke, sekarang kita sudah masuk di soal dan pembahasan kompetensi profesional ya. Kalau tadi masih pedagogi, beberapa nomor tadi itu pedagogi, sekarang kita sudah masuk di soal dan pembahasan kompetensi profesional. Ini dia capaian pembelajaran: mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial: mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI. Coba kita lihat soalnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah: A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawab dulu. Jadi kunci jawabannya ada di option A ya, bahwa konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah segala peraturan yang harus berdasar dan bersandar dan bersumber pada Pancasila. Ini dia, kita lihat pembahasannya. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari, serta lingkup wadah negara bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya. Sebagaimana pengecoh jawaban yang menekankan bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kata yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana
segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. UUD NKRI tahun 19 NRI ya, maaf, Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. UU atau Perpu. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden atau biasa disebut dengan Perpres. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, jadi ini tadi ya, ada jawaban pengecoh di sini. Kita lihat nih ya, Pancasila menjadi kepribadian bangsa atau Pancasila menjadi pedoman kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam soal itu pasti ada salah satu jawaban pengecoh dan ada jawaban yang benar. Intinya kalau optionnya 5, 3 salah, 1 pengecoh dan 1 yang benar. Jadi hati-hati. Ini biasa kita bagi teman-teman yang pernah daftar CPNS, ini biasa masuk ya. Ini tentang hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Ini biasa dulu saya hafal ini. Saya hafal ini hierarkinya. Sekarang sudah lupa ya. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Capaian pembelajaran: mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial: mampu menjelaskan hubungan sila 1 Pancasila dengan kehidupan beragama di Indonesia. Sebelum kita cek soalnya, saya mau ingatkan lagi untuk subscribe dan like-nya teman-teman ya, biar saya makin semangat untuk mengupload video-video lainnya. Kita langsung cek soalnya. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, yaitu presidensial asas desentralisasi. Sistem pemerintah yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah presidensial asas desentralisasi. Ini dia pembahasannya, mari kita lihat. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan kepemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis, di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial, asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau biasa dikenal dengan otonomi daerah ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa merefresh kembali ingatan-ingatan Bapak Ibu guru. Ya, saya di sini bukan menggurui, kita di sini sharing ya. Berbagi hal-hal yang bermanfaat itu sangat bagus dalam berinteraksi ya. Oke, saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih banyak sudah subscribe dan like. Mudah-mudahan bisa terus semangat mengupload video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.